Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali buat teman-teman yang sudah pernah menemukan channel ini. Dan saya ucapkan selamat datang buat kalian yang mungkin baru saja menemukan channel ini. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang olahraga, yakni olahraga pertama atau olahraga tertua di dunia. Nah, kira-kira kalian sudah pada tahu apa belum? Olahraga apa sih yang pertama ada di dunia ini? Kalau kalian belum tahu, silahkan disimak videonya sampai selesai. Karena di video kali ini saya akan membahas 7 olahraga pertama di dunia. Dilansir dari situs otoclicks.com, cabang olahraga pertama kali dan tertua di dunia adalah atletik, yang sudah ada sejak peradaban Yunani kuno. Alasan utama atletik disebut sebagai cabang olahraga tertua adalah karena memiliki akar sejarah yang sangat dalam dan telah ada sejak zaman kuno. Dan dilansir dari situs detik.com, berdasarkan catatan sejarah, beberapa aktivitas yang dianggap sebagai olahraga tertua ditemukan pada catatan arkeologis. Berikut daftar 7 olahraga tertua yang dikutip dari laman oldest.org. 1. Atletik, lari atau sprint. Cabang olahraga tertua di dunia adalah lari atau sprint, yang bahkan sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada Olimpiade pertama pada tahun 776 sebelum Masehi. Lari menjadi salah satu olahraga utama dan disebut-sebut menjadi awal ketika lari digunakan sebagai olahraga. Atletik adalah cabang olahraga tertua dan sumber dari berbagai macam olahraga sehingga disebut Mother of Sport. Tidak seperti banyak olahraga lainnya yang memerlukan peralatan khusus, lari adalah olahraga yang sederhana dan tidak memerlukan peralatan sama sekali. Oleh karena itu, lari juga dianggap sebagai olahraga paling dasar dan universal di dunia. 2. Gulat. Gulat adalah olahraga kuno yang asal-usulnya juga sulit dilacak, karena digambarkan di seluruh seni dari beberapa peradaban awal. Sama seperti lari, gulat pertama kali digambarkan oleh orang-orang yang tinggal di dekat Gua Las Caus, Prancis lebih dari 15.300 tahun yang lalu. Beberapa gambaran awal terkait gulat sebagai olahraga dapat ditelusuri kembali ke bangsa Sumeria yang hidup sekitar 5.000 tahun yang lalu. 3. Panahan. Panahan adalah olahraga kuno yang juga memiliki sejarah yang cukup kaya. Panahan pertama kali ditemukan pada akhir era Paleolitik Muda sekitar tahun 20.000 sebelum Masehi. Ini adalah olahraga yang digunakan untuk berburu dan berperang di berbagai budaya kuno seperti Mesir, Persia, dan Cina. Selain itu, panahan pertama kali muncul di Olimpiade pada tahun 1900 dan masih menjadi bagian dari Olimpiade saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga panahan telah mempertahankan popularitasnya selama ribuan tahun. 4. Renang. Manusia telah berenang selama ribuan tahun dan dibuktikan melalui salah satu penggambaran aktivitas paling awal yang ditemukan di gua perenang di dataran tinggi Gilf Kebir yang terletak di gurun Libya. Para arkeolog mempercayai bahwa gambar prasejarah ini menunjukkan orang-orang menggunakan gaya dada atau dayung dogi. Meskipun sejak zaman prasejarah telah banyak manusia yang berenang, tetapi renang baru menjadi olahraga kompetitif pada tahun 1800-an. Inggris dijadikan sebagai negara pertama yang berpartisipasi dalam renang sebagai olahraga kompetitif dan rekreatif. Partisipasi Inggris tercermin karena Perhimpunan Renang Nasional Inggrislah yang pertama kali mengadakan kompetisi ini dan kemudian menjadi populer. Renang pertama kali muncul di Olimpiade pada tahun 1896 sebagai olahraga pria. 5. Tinju. Tinju memiliki asal-usul dari Mesopotamia kuno, digambarkan dalam sebuah relief Sumeria dari milenium ketiga atau kedua sebelum Masehi. Relief kuno itu menggambarkan dua pria yang tampaknya tengah terlibat dalam pertarungan tanpa menggunakan pelindung tangan. Kedua pria itu berdiri berhadapan satu sama lain dengan lengan mereka ditekuk, dan tinjunya terkunci. Sementara itu, orang Minoan adalah peradaban manusia yang pertama kali menggunakan sarung tangan tinju.
Pada ajang Olimpiade, olahraga tinju mulai muncul pada tahun 688 sebelum Masehi di mana para petinju melilitkan tangan mereka dengan kain. Tinju modern semakin berkembang di Inggris, terutama pada abad ke-16 hingga 18. 6. Sucu atau Cuju. Sucu atau Cuju adalah permainan bola kuno Tiongkok yang muncul sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, yang telah mendapatkan pengakuan FIFA sebagai bentuk sepak bola awal. Meskipun ada pandangan yang menyatakan bahwa sebenarnya sepak bola modern berkembang dari sepak bola mob yang tidak ada hubungannya dengan Cuju. Selama dinasti Han, tahun 206 sampai 220 sebelum Masehi, olahraga ini menjadi populer di kalangan istana dan kelas atas. Bahkan Kaisar Han Wukonon juga menikmati olahraga tersebut. Sayangnya, Sucu mulai menurun popularitasnya selama dinasti Ming, tahun 1368 sampai 1644. 7. Senam. Terakhir, dalam daftar cabang olahraga tertua di dunia adalah senam, yang dikembangkan orang Yunani kuno sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Selama periode Helenistik Yunani, senam menjadi populer di kalangan warga biasa dan diikut-sertakan dalam Olimpiade. Tentara Romawi yang menginvasi Yunani, kemudian mengadopsi olahraga ini untuk pelatihan pasukannya. Sayangnya, sempat ada larangan terhadap permainan ini pada 393 Masehi, sehingga membuatnya hampir musnah. Namun pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, dua dokter Jerman, yakni Johann Friedrich Gutsmuth dan Friedrich Ludwig Jahn, memainkan peran penting dalam menghidupkan kembali ketertarikan pada senam. Mereka menciptakan latihan khusus untuk anak laki-laki dan remaja putra yang melibatkan gerakan-gerakan yang sekarang kita kenal dalam senam modern. Cabang olahraga tertua di dunia adalah berbagai macam olahraga yang sudah banyak dilakukan bahkan pada masa sebelum Masehi. Walau kala itu olahraga digunakan sebagai ajang pertarungan, namun hal tersebut jugalah yang membantu tubuh mereka terjaga kebugarannya. Baik, demikian pembahasan untuk video kali ini. Apabila video ini bermanfaat buat kalian, silakan tekan tombol like dan share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi orang yang tahu tentang informasi yang baru saja kami sajikan. Akhirnya, saya pamit undur diri. Saya doakan semoga kalian tetap sehat dan sukses selalu. Jangan lupa bahagia, selalu berpikir positif, dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.